they have big dreams gitu kan. Oh, gue mau jadi menteri ini, gue mau jadi gubernur BI gitu. Dalam hati gue dulu pas umur segitu kayaknya ngapain ya gitu, kayaknya ambisius banget. Tapi pas ngobrol-ngobrol lebih jauh, kayaknya ada skill gap di antara apa yang mereka mau reach sama keadaan mereka saat itu gitu. Halo semua, welcome again to Over Coffee sama Farina Situmorang. First of all, thank you Pensif udah dikasih ruangan, ya kan? Terus thank you juga kopi kita hari ini dari Kisaku. Gini-gini kita punya sponsor loh. Keren, enak lagi kopinya. Thank you. Thank you banget Tio udah datang. Hari ini kita kedatangan tamu Tio Guritno, CEO and co-founder Inspigo. Yes. Actually ini bukan pertama kalinya kita ketemu, ya kan? Ini lucu banget karena Tio dulu ngantornya di sini, di lokasi ini maksudnya. Dan dulu kita pernah ketemu di SF loh. Yes, benar. Jadi waktu gue masih tinggal di San Francisco, Tio juga tinggal di San Francisco, kita pernah jalan-jalan bareng. Pernah. Gila. Itu udah lama banget ya? Udah lama banget. Lo akhirnya yang membuat lo balik dari SF ke sini, apa sih? Gue gak tau ya akan mirip sama lo apa enggak jawabannya. Tapi kalau gue karena udah lumayan lama di sana ya. Mungkin kalau di Amerika totalnya 17 tahun kira-kira. Dan karena udah pernah punya kesempatan berkarya dan ya dapat recognition sana segala macam. Tapi tuh gue di hati kecil gue tuh pengen someday balik ke Indonesia gitu. Karena kan ya gue lahir di sini, gue gede di sini, tapi kayak gue belum pernah kontribusi gitu ya. Mungkin darah gue proklamasi atau gimana gitu. Nih. Jadi punya impian kecil lah gitu. Jadi after a while gue pengen balik, dan waktu itu kebetulan 2015-2016 company yang terakhir di-build itu kita merge ke ada namanya Khan Academy Educational platform di Amerika. Di situlah gue mikir kan intersection lah gitu. Gue pengen lebih ya itu sih punya kontribusi lah ke Indonesia, dan nekat aja pulang nggak tahu mau ngapain kan dulu. Gitu. Tapi ya alhamdulillahnya inilah seneng dan nggak pernah regret any second of it. Nice. Lo nggak mau balik lagi? Lo nggak ada rencana pengen balik lagi sana? Nggak ada sih, so far nggak ada. Dulu malah ya ceritanya tuh menurut gue sangat unik, karena gue pas sebelum balik, pasti lo juga pas sebelum balik kan dikasih tau sama teman-teman lo, hati-hati ini ya, jangan expect too much lah gitu, give it a year gitu untuk transition segala macam. Sepupu gue, teman-teman dekat gue bilang kayak gitu. Tapi dalam hati gue, maksud gue mau waste that much time untuk transition sih gitu. Jadi consciously gue coba bikin plan supaya gue nggak stres gimana gitu. Jadi pas pertama kali pindah, gue tahu kalau misalnya gue nyetir di Jakarta, gue pasti marah-marah. Jadi the solution is not to drive during weekdays gitu. Jadi gue naik ojek, naik Uber dulu kan zaman itu. Dan gue benar-benar disiplin nggak mau nyetir karena gue nggak mau stres. Kalau stres gue malah mau balik lagi nanti ke sana gitu. Itu I did it for 1 year. Wow. Jadi cuma weekend doang gue nyetir sama anak-anak gue sama istri gue gitu. And that help. And actually gue pertama kali pulang itu kan pas lagi zamannya Gojek ya. Jadi gue naik ojek mau meeting di mana, ngelewatin jalan-jalan kecil kayak kampung-kampung kecil di belakang tendean situ. And gue ngerasa kayak gue lagi di South America apa di mana gitu. Kayak wow, sangat eksotik, gue tiba-tiba kanan kiri jemuran gitu kan. Itu I don't know, gue di situ gue ngerasa kayak wah, this is a new experience, it's actually exciting. Biarpun gue dulu ya sampai SMA. Ini kayak orang bule pulang ya? Agak-agak gitu, so-soan ya. Cuma kan just to feel ini aja ya, kayak nggak stres, nggak ini segala macam. Harus ada spark yang bikin seru gitu. Nice. Nah ya udah, selama itu sih gue sangat-sangat thankful, transisinya smooth, dan gue nggak ada plan untuk balik lagi, dan gue udah sini aja di Indonesia. Sini gitu. aja ya. Nice. Gitu. Welcome, happy to have you, Ceylah. Kayak bukan negara ya gue ya kan. Tapi kalau gue balik tuh quote unquote terpaksa oleh keadaan. Karena gue nggak beneran waktu itu gue udah move ke San Francisco dari Kanada, bawa anjing gue ya kan. Terus nggak dilanjutin kontraknya, tiba-tiba abis itu gue di kick out dari corporate housing gue. Oh gitu. Terus gue tidur di sofa
temen sekolah gue ya kan di di SF gue stay sama anjing gue 2 bulan kalau lah gitu lo telepon gue, ya, makanya gimana? Gak jelas. Terus gue di situ figure out okay what do I want to do with my life gitu. Akhirnya gue balik gitu. Tapi gue dengan waktu itu mimpi gue adalah pengen nggak tahu yang ada di kepala gue pengen banget ngerjain presidential election campaign. Itu aja yang ada di otak gue. And then I did it gitu. Terus yeah, anyway, that's a different story. We're here to talk about you. Terus yang pas lo balik ke sini kan lo nggak langsung bikin Inspigo ya. Enggak. Lo ya makanya kita bisa ketemu lagi di kantor ini gitu kan. Bukan di kantor Pensif, tapi ada startup lain di yang lokasinya persis sama di kantor kita sekarang. Terus lo ada di situ gitu kan. Jadi lo mulai dulu dengan kerja di tempat lain sebelum lo akhirnya decide untuk bikin Inspigo. Yang akhirnya what made you pull the trigger itu tuh pas kapan dan apa gitu momentumnya? Ya sejujurnya pulang kan nggak tahu mau ngapain ya. Well, one of the first people yang gue kasih tahu ya Doni itu dulu teman kita yang kantornya di sini. Yang kantornya di sini dan gue bantuin startupnya. Jadi gue bilang ke dia bilang bantuin aja Jo gitu kan. Ya udah karena gue juga pernah bikin HR tech gitu. Jadi menurut gue ya make sense lah untuk bantuin. Plus bisa dibilang network gue mulai dari nol lagi gitu Farah. Biarpun ya ada network yang bekas dulu di US, terus mungkin ya udah gede di Indonesia segala macam. Cuma bisa dibilang ya gue nggak pernah kerja di Indonesia, network harus rebuild lagi dari nol. Jadi ya gue harus at least tahun pertama lah gitu ya mengenalkan diri atau berkenalan sama yang lain-lain. Jadi gue juga nggak mau buru-buru karena gue juga sebelumnya nggak tahu mau bikin apa. Inspigo itu belum kepikiran sama sekali gitu. Setelah bantuin Doni terus ada beberapa startup yang lain segala macam, akhirnya ya ngobrol-ngobrol nih sama kayak ya banyak teman-teman, banyak komunitas juga. Akhirnya kepikiran Inspigo itu waktu itu lagi bantuin ada satu komunitas namanya Limitless Campus. Sama Rene dulu. Nah, jadi Limitless Campus itu isinya fresh grad sampai first time jobbers ya gitu, first jobbers gitu ya, sama mungkin ya 25-an kita umurnya gitu kira-kira. Nah, mereka itu they have big dreams gitu kan. Gue mau jadi menteri ini, gue mau jadi gubernur BI gitu. Dalam hati gue dulu pas umur segitu kayaknya ngapain ya gitu, kayaknya ambisius banget. Tapi pas ngobrol-ngobrol lebih jauh, kayaknya ada skill gap di antara apa yang mereka mau reach sama keadaan mereka saat itu gitu. Nah kebetulan gue jadi salah satu mentor kan di situ, jadi gue punya in-depth conversation lah sama mereka. Dan di situ lah gue kayak nge-spark, wah gila, punya mimpi yang segede gitu tuh bisa dibilang sangat valuable karena gue dulu nggak punya mimpi segede gitu. Jadi the fact anak-anak muda Indonesia ini punya mimpi kayak gini keren banget. Tapi kalau mereka nggak bisa realize-nya itu kayaknya part of our ini juga ya, the slightly the older generation nggak bisa support mereka untuk reach the dream tuh kayaknya part of our responsibility juga. Nah disitulah gue mikir kayak gimana ya solusinya ya, karena mereka istilahnya motivation udah tinggi. Ini kalau belajar behavior model nih ada motivation tinggi. Kalau ability-nya dibikin mudah, si behavior itu akan terjadi gitu. Nah itulah disitulah gue mikir Inspigo ini kayaknya atau satu tool ini kayaknya bisa membantu mereka nih gitu. Mereka sibuk, mereka nggak punya waktu, tapi mereka punya ambisi gitu. Nah gimana caranya? Ya gitu kira-kira awalnya tuh. Terus karena udah sering ngobrol sama Yoris juga, terus karena partner sama istri, dan istri gue dulu kerja sama istrinya Yoris, jadi ya sering ketemu lah gitu. Pada akhirnya kita bertiga ngobrol-ngobrol, jadilah Inspigo gitu. Oke, wow, so many things to unpack there. Jadi Inspigo ini targetnya awalnya, gue nggak tahu mungkin sampai sekarang ya masih ya orang-orang yang lumayan ambi lah ya, pengen upgrade their skills gitu ya, mungkin masih punya gap antara where they are today sama nantinya mau kemana gitu ya. Nah lo kan found this sama istri tadi salah satunya and Yoris gitu ya. Mau mulai dari mana ya? Soalnya gue pengen banget ngebahas soal kerja sama partner sendiri atau spouse sendiri, ya kan, istri atau suami. Itu nggak sesuatu yang gampang, ya bener nggak? Apa cuman gue doang itu? Karena gue juga gue co-founding Pensif ini sama
suami gue gitu. Jadi nih kayaknya kita bisa curhat sama. Kayaknya gue balik interview lo sih, Pak. Nah, apa yang lu nggak nyangka-nyangka begitu lo partneran sama istri lo sendiri? Jadi kan dulu sebelumnya nggak ada plan juga ya. Pernah kerja sebelumnya nggak? Tapi nggak pernah. Sama sekali nggak pernah? Nggak pernah. Dia dulu kerjanya di Google, gue kerja di startup atau di SF ya. Jadi kayak beda, tapi masih ngobrol lah kalau masih nyambung lah kalau ngobrol gitu. Tapi kalau kerja bener-bener satu company gitu tuh nggak pernah sama sekali. Nah, awalnya sebetulnya unplanned, tapi kayak dia punya strength di konten gitu, jago nulis, terus ya gue lebih ke tech, ke produk, ya udah lebih ke bisnisnya segala macam. Ini kayaknya komposisi yang pas nih gitu, dan ya kalau nggak ada salah satu ya susah untuk bergerak juga. Nah, ya kita awalnya nyoba, pada akhirnya nyemplung bareng, terus bisa grow. Ya nggak gampang, karena yang paling susah tuh kan ngebagi antara kantor sama rumah ya. Iya. Gue punya anak lagi kan, kayak di rumah ngomong depan anak tentang kantor gitu kan, kayak gimana lo bagi urusan kantor sama urusan rumah, itu susah banget gitu. Tapi di awal-awal gue percaya sih kayak nggak ada yang nggak mungkin lah gitu. Kalau emang niatnya baik ya why not gitu, kita coba gitu. Dan ya biarpun Jack Ma bilang lo umur 25 begini, 230 begini, 35 begini, terus sekarang kita udah punya keluarga, gue udah punya 2 anak gitu kan, ya so what gitu. Maksudnya kita nggak punya kesempatan yang sama, apalagi kita bisa build sama istri gitu. Ya sekarang sih mungkin belum bisa cerita yang banyak banget, tapi someday sebetulnya mimpi gue bisa membukukan ini dan memberikan encouragement bahwa it's okay loh guys, lo kalau mau partneran sama istri lo bisa gitu. Tuh, ya in the future lah someday mungkin lo juga nulis ini juga ya. Tapi ya emang gak gampang, cuma bukannya nggak bisa juga gitu. Bener, gue selama 1,5 tahun terakhir itu mungkin udah banyak improvement juga sih kerja sama partner ya kan. Tapi bukan berarti tanpa couples counseling dan terapi yang banyak ya sampai akhirnya bisa. So pasti lo tahu juga maksud gue. Tapi memang nggak semua ya gue sih cukup salut lah kalau gue ketemu orang yang sesama bekerja dengan couplepreneurs ini, gue kayak I feel you gitu loh, kayak gue paham banget nih gitu loh, the challenges gitu kan. I think boundaries yang sangat tipis antara rumah dan kantor itu yang sangat susah ya. Susah, lo mau di kamar ngomonginnya project gitu kan. Kayak besok jangan lupa ya gitu. Iya, di depan anak lo harusnya ngomongin kegiatan sekolah apa segala macam, ngomonginnya kerjaan kantor gitu. Ya itu emang nggak gampang sih. Tapi mungkin at the same time it's actually good for anak-anak kita juga ya, ke expose bahwa something like this juga bukan yang nggak mungkin, itu mungkin, dan mereka see it with their own eyes gitu kan, gimana cara kita navigate all these things lah gitu. Ya nggak smooth, tapi kalau mereka lihat progresnya it's progressing gitu. Kalau ada couples yang mungkin yang bilang sama gue kalau itu wah bisa kok, gampang banget. Wah gue salut banget sih, gila, hebat luar biasa itu. Itu gue nggak tahu deh, apa either salah satu mingkem doang atau gimana gitu. Nggak gampang. Nggak gampang sama sekali. Oke, terus pastinya ya mungkin ini lebih sulit lagi waktu pandemi kan. Lo kerja di rumah nggak? Iya, di rumah. Sama-sama kerja dari rumah. Iyalah. Di ruangan yang sama atau pisah? Gue bareng sama anak-anak gue juga gitu, di ruangan rame-rame lah gitu. Jadi wow. Ya, itunya mungkin nggak tahu ya. Mungkin itu nggak yang, kalau buat gue nggak yang masif banget secara impact. Tapi emang maksudnya kita bareng-bareng itu is actually good gitu kan, daripada kita kerja bareng tapi yang ini di sini, yang ini di sini, terus nggak pernah ketemu biarpun satu kerjaan gitu, satu kantor. It's actually good kita di dalam rumah bareng-bareng. Cuma memang ya itu ngebedain antara kantor, rumah dan segala macam, karena kita di rumah terus, itu tuh yang susah banget gitu. Dan
ya lo kalau lagi stres kantor nggak bisa ngomongin rumah dan ya gitu jadinya kan kayak communication-nya rada ribet. Tapi kalau being able to just be together gitu di dalam satu rumah sih kita nggak masalah. Karena mungkin gue lebih suka di rumah ya. Jadi oh gitu. Udah WFO belum? Seminggu sekali lah. Oh gitu. Jadi belum full ya? Belum. Oke. Oke, mungkin Inspigo tuh sekarang udah nyampe mana sih dan where you guys at today? Iya. Mungkin gue jelasin dulu Inspigo apa ya. Mungkin banyak yang nggak tahu juga. Jadi kita learning experience platform gitu. Kita memang fokusnya ke helping corporations with their employee trainings gitu, upskilling gitu. Jadi targetnya sekarang corporations untuk upskilling employees gitu. Iya, tapi memang kita ada versi free-nya yang bisa dicoba sama professionals yang tadi gue sebutin itu kan fresh grad sampai ke umur sekitar 30-an gitu. Nah, mereka nyobain pakai Inspigo dapat manfaatnya, but when kita do the business itu kita do business sama employer mereka gitu. Jadi mereka kayak refer ke company-nya, ini pakai Inspigo nih gitu. Jadi yang bayarin company-nya lah. Yang bayarin company-nya gitu. Jadi kita provide learning solution lah buat company-nya gitu. Oke. Jadi kalau secara progress ya kita sekarang udah 4 tahun kita awalnya dari aplikasi aja buat professionals, terus pada akhirnya kita ngeluarin versi premium, terus orang-orang company bisa beli premium kita. Nah, kita baru aja launch tanggal 4 Agustus kemarin tuh Inspigo for Business. Jadi kayak ya itu learning experience platform buat the whole company gitu. Jadi itu udah solusi yang mudah lah buat mereka upgrade diri gitu, upskill diri. Dan nggak hanya lewat audio podcast doang. Nggak hanya, iya. Iya kan, ada. Mostly sih podcast, karena di awal itu pas kita bikin mereka tuh selalu punya alasan gitu, Far. Gue nggak ada waktu, gue ini itu segala macam. Itu sebelum pandemi kan. Jadi makanya kita bikin versi audio itu bukan for the sake kita mau bikin podcast, karena kita coba mau make sure mereka tuh belajar gitu, dapat ilmu baru gitu. Nah, seiring waktu kita lebih variatif gitu secara offering. Jadi sekarang ada book summary. We have more than 500 books, ada 500 buku lebih. Mereka best selling books ya. Terus udah gitu kayak book summary itu bentuk tulisan kayak Blinkist yang kayak summary-nya gitu. Ada tulisannya, ada audionya 15 menit. Bisa baca juga. Terus kita ada business cases. Kita bilangin Inspigo case study itu kayak book summary tapi ini business case. Jadi kalau lo udah belajar soft skills nih, problem solving segala macam, di business case itu kan ada cerita-cerita nih tentang kayak gimana lo make decision, gimana lo solve problem, gimana lo melakukan strategic thinking gitu. Nah, kita ada series tentang si business case itu gitu. Terus sekarang ada kayak cheat sheet gitu buat improve your soft skills. Jadi kalau misalnya lo mau presentasi yang optimal gimana tuh kita kayak bikinin cheat sheet gitu cuma 10 menit, 12 menit gitu kontennya. Jadi udah jauh lebih variatif, terus konten videonya juga udah mulai banyak. At the end of the day ya kita kan pengen ngebantu tadi itu ya, upskill si para professionals ini gitu untuk bisa achieve dreams-nya. Tapi sekarang memang kita lewat si corporation ini untuk secara business model gitu. Oke. Ada kurikulumnya di dalamnya? Ada modul-modul gitu. Kita punya series namanya Steal the Skill. Jadi setiap skill itu ada modulnya. Kita bikin mindset, terus ada skill set, terus ada tool set gitu. Masing-masing itu kayak ada modulnya gitu. Jadi lo bisa ngikutin. Setelah selesai itu semua, you can acquire the skill atau you can steal the skill gitu. Got it. Tim lo sekarang udah sebesar apa? 60-an ya. 60-an. Belum gede-gede banget lah. Tapi ya enough lah untuk kan kita harus kayak build teknologinya, kita harus build kontennya. Betul. Both of them. Jadi ya harus selaras gitu karena kan ya kita mau bantu upgrade nih, kita juga harus relevan kan, bikin konten yang benar-benar bisa mungkin solving the problem tapi juga bisa affordable and at the same time juga relevan gitu sama topik yang mereka butuhkan gitu. Itu kan it's an art of itself gitu. Nah, kalau yang lo tuh lebih responsible di product building-nya.
Ya semuanya sih. So, ya lo CEO-nya. Iya, ya product building, bisnis, ya konten juga, ya semuanya lah. Oke. Untuk ini gue pengen kayak agak lebih mengerti lebih detail aja ya, maksudnya secara teknis gitu kan. Kan untuk nyampe kan dari ide awal sampai sekarang itu kan pasti beda lah, bentuk produknya beda. Terus mungkin lo juga udah pivot berapa kali gitu kan untuk dapetin market yang benar-benar pas gitu, yang mau ngebayar, bisa ada sampai sekarang feature-nya udah macam-macam gitu. Lo the kind of processes gitu yang lo terapin di Inspigo tuh apa sih? Kayak gimana sih sampai lo bisa nyampe situ? Kita punya filosofi tuh ngulik ya. Jadi harus selalu ngulik karena namanya, biarpun kita startup gitu, dibilang kayak startup itu agile apa segala macam, tapi you need to actually practice gitu, ngulik itu. Betul. Jadi di awal banget waktu kita pertama kali bikin, kita nggak punya aplikasinya. Kan kita nggak pernah bikin konten podcast lah atau audio gitu ya. Jadi pertama kali itu kita bikin sama Rene, nyobain nyawa studio di sini nih di dekat STM Penerbangan. Terus kita rekaman, Rene dengan kontennya dia, kita coba rekam. Terus gue kirim aja ke WhatsApp ke teman-teman gitu. Ini gimana menurut lo gitu? Oh iya ini oke mas gitu. Ini apa namanya inspiring. Gue dapat knowledge, dapat something lah gitu. Terus yang kedua sama Yoris gitu kan. Yoris awal-awal kan bantuin bikin modulnya, terus dia rekaman juga sendiri. Terus gue kirim lagi lewat WhatsApp karena belum punya aplikasinya gitu. Ya pada akhirnya seiring waktu kita bikin aplikasinya, terus kita launch, tapi kontennya udah ada lumayan banyak gitu. Nah kita kontennya bikin bite size, tes terus gitu ya. Pasti banyak yang nggak kepake juga. Ya pada akhirnya kita launch ya awalnya emang podcast semuanya, audio semua gitu. Terus seiring waktu, apalagi pas pandemi, kan orang yang tadinya nggak punya waktu, sekarang punya waktu gitu kan. Dari situ kan kayak, wah harus shifting juga nih gitu, nggak bisa terlalu kayak idealistik terhadap apa yang kita udah punya. Pas lagi pandemi ya orang punya waktu untuk interaksi, untuk ngeliat visual, ya kita harus adjust juga. Tapi the core yang kita tetap pegang itu ya gimana caranya deliver knowledge ini bisa nyampe sehingga mereka bisa improve gitu. Itu kan benang merahnya ya. Jadi itu tetap kita pegang, terus jadi kita banyak ngelakuin visual juga pas lagi pandemi. Ya pokoknya ngulik terus aja. Jadi kalau kita nggak, istilahnya mungkin kalau kita dibilang awal-awal pandemi itu bikin webinar berbayar apa segala macam, itu benar-benar Maret itu waktu 2020 itu kita langsung coba itu ya. Karena ya spiritnya ya lo ya harus terus ngulik aja gitu. Dan anak-anak di kantor juga harus gitu. Jadi ya yang ditanemin karena memang istilahnya ini something new gitu ya. Karena kita mau ngebantu orang, jadi lo harus jadi solusi gitu buat mereka. Kalau ini bukan solusi, ya berarti apa yang mereka bayar kita gitu kan. Nah untuk menjadi solusi itu kan lo kayak harus kayak bener-bener dapat gitu. Even gue kayak kadang-kadang bukan ngajarin, tapi maksudnya kayak gue share ke anak-anak ini kayak, lo datang nih ke orang, lo sampai harus lihat micro expression nih gitu, whether they are excited, truly excited apa enggak gitu. Jadi kayak every single detail tuh matters gitu. Jadi ya pokoknya lo ngulik sampai mereka tuh kayak pecah gitu, kayak wah seneng banget gitu. Itu matters buat kita. Jadi ya itu coba kita tanemin ya di culture kita sehingga ya namanya iterasi it's never ending lah. Dan lo kita nggak bisa satisfy dengan apa yang kita punya gitu karena masih jauh juga gitu. Mimpi kita nih kayak benar-benar orang bisa ya enjoy banget belajar gitu. Tools yang lo pakai di dalam prosesnya kerja bareng sama tim lo ini, apa sih yang nggak bisa tergantikan lah ya? Maksudnya yang indispensable apa sih bahasa Indonesianya? Gitu, kira-kira gitu lah. Tools itu maksudnya apa? Kayak tools tuh kayak either itu adalah sebuah proses atau misalnya app yang you cannot live without atau apa gitu loh. Nggak apa-apa disebutin. Nggak apa-apa. Kalian jadi sponsor ya? Ya of course kayak Google Suite gitu ya. Itu kan kita saling tektok-tektokan, ya bikin requirements segala macam, bisa kolaborasi. Itu udah cemas ya. Terus juga project management, ya mungkin model kayak Asana gitu-gitu. Kita baru switch ke yang baru. Tapi ya itu juga dari pertama kali bikin
udah ada gitu, udah pakai, ya memang harus terstruktur dan semua file-file kita juga di archive dengan baik itu di situ kan kita banyak file-file konten-konten. Ya mostly itu sih. Jadi ya terus mungkin kayak regular meetings gitu kita ya 30 minutes pokoknya udah dari awal tuh kayak harus ada update-update gitu kayak ada daily stand up gitu-gitu juga udah kita coba dari awal sih supaya nggak cuma tools doang tapi ritualsnya itu juga ngebantu komunikasinya supaya clear gitu, nggak ada miskom itu. Biarpun ya nggak bisa dipungkiri ya pasti ada ya, apalagi kalau dari 5 orang ke 60 orang gitu kan pasti kan ada isu-isu lah gitu. Tapi ya kita coba praktekin itu semua sih, use all the tools juga gitu. Oke. Kan kalau jadi seorang CEO tuh maksudnya lu lebih nggak kayak tadi lu bilang lah ya, nggak ngurusin cuma produk aja, tapi konten juga, segala macam lah, bisnis juga. Kalau misalnya boleh pilih satu role yang paling lo suka banget tuh sebenarnya apa sih? Kalau lo nggak jadi CEO-nya lah gitu. That's a good question. Gue nggak pernah ditanya gitu ya. Dulu background gue produk. Tapi gue juga suka bisnis sih. Nggak tahu, kayak I love everything sih. Jadi mungkin gue suka posisi ini. That's a good question. Mungkin antara produk dan bisnis kali, atau gabungan dari duanya gitu ya. Karena when you're building a business, you're not just building a product. Karena produk itu mesti dipikirin cara monetize-nya gitu kan, menghasilkan cuannya gimana gitu. Jadi kalau dulu mungkin gue lebih fokus ke produknya, kayak gimana caranya supaya user balik, user senang segala macam. Tapi begitu udah ada bisnisnya kan, you need to attach that kayak element of revenue ke dalam situ juga gitu. Nah itu menurut gue sangat exciting tuh perpaduan dua itu. Jadi gimana caranya si produk itu bisa menghasilkan uang lah gitu intinya. Mungkin lebih ke situ kali ya, gabungan di antara dua itu. Oke. Kalau dari ini kan karir lo udah lumayan panjang juga ya, sampai lo nyampe ke sini gitu kan. Masih muda tapi. Masih muda, walaupun ini. Biarpun udah uban-uban tadi ya. Sebelum ini gue bilang kameranya coba ya, sorotnya depan aja. Nah, kalau buat lo tuh sebenarnya role atau mungkin sesuatu, I don't know, activity gitu ya, di Inspigo yang nggak ada yang bisa ngegantiin tuh cuma lo doang gitu yang bisa. Ada nggak? Wah, berusaha enggak sih. Maksudnya harus bisa digantiin gitu. Harus bisa terganti. Tapi ya of course karena founder juga dari awal gitu, jadi udah tahu istilahnya DNA-nya kayak gimana, mimpinya kayak gimana, jadi mungkin ya nggak gampang juga digantiin gitu. Ya kalau ada yang bisa gantiin sih itu berharap gitu ya, supaya nggak founder centric banget, karena kan we're building a business gitu. We're not building a business for this specific person gitu. Jadi kalau gue nggak ada, harusnya bisa roll juga sendiri maju gitu. Benar. Mungkin kalau misalnya ya pastinya nggak ada seorang founder yang kayak nggak mau nanti kalau misalnya lu cabut terus company-nya collapse gitu kan, pasti enggak lah ya. Jadi pasti kalau ada yang ngegantiin tuh pasti someone can replace gitu. Tapi mungkin pertanyaan gue sebenarnya lebih ke Tio itu kayak super power-nya tuh apa sih gitu ya, like something that you're just like so good at, yang mungkin orang lain bisa ngegantiin, tapi ya ada sesuatu yang mungkin yang cuman ya emang lo aja, lo udah terlahir udah kayak bisa aja naturally kayak gitu sombong dong. Gimana nggak biasa sombong nih, tapi kalau gue mungkin tadi balik ke pertanyaan lo sebelumnya, yang lo suka banget apa gitu, dan menurut gue suka banget karena I'm good at it gitu. Jadi ya perpaduan antara produk dan bisnis. Dan gue selama ini juga kan mentoring banyak teman-teman di corporate, di startup. That particular part itu kayak produk dan bisnis itu yang bikin gue excited. Dan kenapa gue excited ya karena gue suka, karena gue ngerasa gue good at it gitu. Right. Kalau gue tangkap tadi kata-kata lo yang lo mesti harus lihat sampai micro expressionnya kayak gimana. I think you really care about produk itu bisa kayak kayak ada insight satu reaksi gitu ya dari orang, terus lo bisa nemu orang ini supaya bisa bayar for that particular thing gitu. Itu kayaknya that's your thing ya.
Ya mungkin itu. Ya itu. Itu Ada ya? hubungan sama berbayar-bayar juga kan. Benar. Jangan cuma seneng aja, tapi Iya, bayar juga. iya, Gitu. exactly. Karena kalau di kita tuh kita juga punya prinsip kalau di produk ya kan ada namanya emotion management. Jadi gimana lo kayak deliver this experience yang create emotion dan emotion itu kan harus dibuild sampai pada akhirnya lo mau willing gitu untuk melakukan purchase gitu kan. Ya. Nah itu mungkin yang tadi lo bilang itu benar gitu. Itu perpaduan itu sih. Karena gue orangnya kepo, gue suka ngeliatin ekspresi orang, gue sering ngeliatin behavior orang, even gue suka nongkrong bengong ngeliatin orang doang. Kayak ini mungkin example aja ya, mungkin buat orang kayak ini apaan sih gitu ya. Iya. Tapi gue seneng nih kayak misalnya waktu itu gue pernah di mana ya lupa, gue di restoran apa di theme park apa di mana gue lupa. Intinya ada orang buka kehausan minum botol gitu ya. Botol yang size-nya apa namanya tutup botolnya tuh segini sama yang lebih gede gitu ya. Itu the way they drink atau cara mereka minum tuh berbeda. Terus consumption-nya juga berbeda kan. Yang gede itu lebih cepat, yang ini lebih lambat gitu. Sedangkan kalau lo bandingin harganya, mungkin yang buat tutupnya kecil lebih mahal, jadi lebih lebih eksklusif gitu. Yang satu lagi mungkin lebih murah tapi dia dapat volume gede gitu kan. Nah, gue suka sih merhatiin kayak gitu-gitu maksudnya. Mas tutup botol gitu kan tempat minum gitu itu salah satu yang suka gue perhatiin dan menurut gue itu impacts ke decision making. Nah, itu mungkin ada hubungannya. Decision making ketika orang tuh purchase gitu. Gue mau beli ini karena apa gitu. Itu kan part of emotion building tadi itu, emotion management gitu. Mungkin hal-hal seperti itu yang get me excited. And like mungkin kayak how product design atau design itu bisa ada hubungan langsung terhadap emosi plus decision making seseorang untuk purchasing gitu ya. Yes. Ini kayak ini nih masterclass in like product design. No, but ini mungkin pengen gue tanya juga sama lo kan kita sama-sama building a startup gitu ya dan gue juga interview product manager banyak atau product designer gitu ya dan nggak semua orang kayaknya punya level care yang sama gitu kan. Harusnya kan kalau seorang asumsinya kalau seorang product manager care lah sama produk gitu kan atau product designer. Kalau lo sendiri karena lo backgroundnya produk, lo apa sih yang lo cari dari seorang misalnya lo harus hire nih product manager atau product designer gitu? What do you look for? Product designer mungkin kayak dia harus bisa menjelaskan satu hal yang intuitif itu di-describe secara mudah supaya gue bisa mengerti kenapa itu intuitif buat dia. Karena it's actually a reverse engineering type of thinking gitu kan. Kalau dia bisa melangkan itu intuitif, harusnya dia bisa nge-build sesuatu yang intuitif gitu. Jadi biasanya gue nanya something like that gitu kan. Kayak yang lu suka apa nih gitu. Misalnya digital product apa TikTok atau Instagram. Kenapa gitu. Kenapa itu intuitif. Nah dia harus bisa ngejelasin. Bagian gitu, mananya. Bagaimana ini kenapa begini dari sini ke sini, dari sini ke sini bikin gue nge-hook gitu kan. Ya itu sebenarnya mirip sama tadi itu ya emotion building apa segala macam. Itu kan ada prosesnya. Nah itu yang biasanya gue cari. Kalau dia bisa nerangin secara clear dan sistematis gitu, most likely dia bisa build itu. Gitu. At least logiknya udah dapet lah gitu. Biarpun misalnya orangnya junior gitu ya, tapi udah punya aset itu gitu. Biasanya itu sih. Nyari yang bagus gimana? susah banget soalnya akhirnya. Kalau kadang gue juga ini juga sih harus ya turun. Maksudnya karena gue suka gitu ya, jadi gue dulu waktu di SF juga sempat ngambil kelas-kelas. Salah satu yang paling memorable tuh gue ngambil kelas, nanti mungkin lo bisa lihat di YouTube tuh nama profesor itu BJ Fogg. Iya tahu yang Tiny Habits. Tiny Habits. Nah dia tuh ngajar tentang behavioral design. Dia profesor di Stanford gitu kan. Ya dia punya equation yang tadi gue bilang itu behaviors equal motivation, ability sama trigger. Jadi kalau ada motivation lo udah punya keinginan, terus ability-nya mudah, terus diingetin ada triggernya, behavior itu akan terjadi. Nah itu gue suka something yang formulated kayak gitu supaya gampang ya di recreate gitu. Nah itu gue biasanya
suka share ke anak-anak gitu, terutama yang berhubungan sama produk ya. Right. Karena kan ya pada akhirnya kita pengen orang pengen orang ngerasa ini butuh gitu. Udah kita ningkatin motivation, tapi ternyata susah makainya gitu kan. Ya nggak akan kejadian tuh behavior gitu. Terus udah di-trigger berkali-kali kan suka spammy kadang-kadang kan. Nah, tapi ya susah ability-nya atau misalnya motivation-nya rendah, ya pada akhirnya lo nggak melakukan behavior itu. Jadi ya tadi kalau good product designer menurut gue kalau dia bisa nerangin itu secara intuitif, itu secara nggak langsung di dalam setiap step-nya itu mencerminkan formula tadi gitu. Karena kan berarti dia melakukan itu, kalau melakukan itu berarti behavior-nya terjadi. Terus dia melakukan berikutnya lagi, itu behavior-nya terjadi. Ya gitu dah. Gue jadi kayak ngajar kelas nanti. Iya, apa-apa. Jangan dong. Kita ngobrol di sini jadi serius-serius banget. Gitu. Mungkin pertanyaan terakhir nih soal produk ya. Menurut lo seberapa banyak dari segala, ya mungkin lo juga udah interview orang produk banyak ya. Harusnya skill apa sih yang mereka tingkatin, just in case nih ada yang dengar gitu kan, orang pengen jadi product manager gitu, karena ini terus terang nih pengalaman sendiri dan mungkin anecdotal lah ya, tidak bisa di generalize gitu ya. Cuma kan product management atau product design itu bukan sesuatu yang common ya, terutama di tech di Indonesia, oke? Mungkin baru banyak ada talentnya setelah berapa tahun ini, banyak tech companies, ada yang jadi unicorn dan sebagainya gitu. Jadi ini bukan kayak sesuatu karir pilihan yang mungkin 10 tahun lalu banyak orang yang mau gitu kan. Jadi gue rasa kadang-kadang yang gue temukan itu adalah orang baru 1 tahun 2 tahun masuk ke unicorn mana gitu, terus tiba-tiba dia jadi product lead atau jadi senior product manager. Ya buat gue yang ya mungkin udah backgroundnya udah kerja di teknologi company udah puluhan tahun gitu, terus udah kayak di luar di Silicon Valley juga gitu, wah kok kayak gini gitu kan, ya kan ada gap sebenarnya gitu. Kalau lo sendiri, menurut lo untuk teman-teman gitu atau siapalah yang denger pengen gitu become a great product manager atau product designer, mungkin lo bisa kasih tips or something? Kalau ini mungkin based on personal ini aja ya, experience ya. Mungkin by the book-nya beda kali. Ya tadi itu ya, kayak menurut gue product design sama product management kan beda gitu. Kalau product design ya mungkin tadi itu ya, kayak bisa create sesuatu yang intuitif dan at least kalau mau latihan gitu, mungkin tadi lo ngomongin tips ya, ngelatihan itu reverse engineer itu menurut gue sangat-sangat powerful, karena lo bisa pada akhirnya belajar dari situ, kayak kenapa nih TikTok ini so addictive nih, lo pikirin aja yang lo suka gitu, yang lo pakai setiap hari kan, terus lo reverse engineer dari situ. Ini kenapa tombol ini di sini posisinya, terus gue selalu mencet tombol ini gitu. Kenapa yang lain nggak pernah gue sentuh gitu kan? Dan being critical and being analytical di situ tuh menurut gue akan helpful banget. Jadi belajar dari use case yang curiosity kayak tadi lo lah, kepo gitu kan sebenarnya. Real use case gitu, bukan teori. Tadi kalau yang formula itu kan teori banget. Tapi ini benar-benar ya menggunakan formula tadi, tapi lo gunakan untuk reverse engineer itu gitu, sehingga ada pattern. Nah itu semua di dunia ini kan patternable, nggak ada yang nggak patternable. Pasti itu ya mungkin agak sedikit melenceng ya ngomongnya, tapi everything is math gitu kan. Jadi pasti ada pattern. Jadi kayak harus bisa di create patternnya lama-lama. Ini kenapa begini gitu. Nah reverse engineering satu proses itu menurut gue sangat helpful. Terus kayak kalau gue juga biasanya ngelihat data gitu kan, misalnya datanya segini, and then you do experiment gitu kan, you do experiment to increase the numbers gitu kan. Nah itu menurut gue juga kita harus take it seriously ya, gimana caranya supaya itu numbers tuh naik gitu. Kita harus eksperimen dan again begitu eksperimen kita ketemu pattern. Kenapa pattern? Karena you need to be able to repeat gitu kan. Kalau lo cuma bisa sekali naikinnya terus nggak bisa naikin lagi, ya berarti ya lo belum mengerti itu sebenarnya formulanya seperti apa gitu. Nah, being able to do a lot of experiment sampai ketemu formula atau patternnya itu menurut gue juga another thing yang harus dilakuin ya. Jadi kayak ya di istilahnya data driven
experiments gitu ya. Itu akan sangat ngebantu juga sih untuk product manager atau product designer. Dan itu bisa dilakukan di keseharian, nggak usah di kerjaan. Benar. Ya kayak gue ngajarin anak gue dengan metode ini nggak bisa, gue pakai metode ini. Jadi gue bener-bener coba gitu. Coba. Pada akhirnya gue pas udah gue ketemu, gue ulangin lagi, akhirnya bisa jadi pattern kan. Oh, anak gue tuh sukanya pakai visual, pakai ini. Kombinasinya gue coba rangkum. Pada akhirnya gue melakukan itu berkali-kali. Kalau itu works, ya berarti gue pelan-pelan sudah menemukan pattern itu gitu. Yuk, jadi lu product manager learning ininya anak lu sendiri ya? Learning and development anak-anak di rumah. Product manager kan kalau di rumah biasanya CEO-nya kadang-kadang ya istri ya. Jadi mungkin gue product manager. Kebalik sama di kantor. Oke. Gue curious ini sih sebenarnya. Inspigo tuh kalau setiap gue buka app-nya kan kita bisa belajar macam-macam gitu kan. Ada nggak hal gue pengen tahu your biggest learnings atau hal-hal yang tiba-tiba wow moment. Iya, wow moment. Mungkin konten yang lo tadinya nggak benar-benar nggak tahu sama sekali, cuma gara-gara lo bikin company ini and either itu dari kontennya atau mungkin pengalaman lah. It's also okay ya. Apa sih? Gitu. Banyak ya. Mungkin yang salah satu yang stand out di awal-awal. Dulu kan waktu kita bikin mindfulness tuh belum terlalu istilahnya mainstream lah gitu. Sekarang kan everything is to be mindful gitu ya. Dulu mungkin belum terlalu. Terus ada narasumber Mas Gobin, Gobin Vasudev ya. Itu ngomong waktu itu ya. Pokoknya hidup itu kayak sekolah lah gitu. Everything is basically giving you istilahnya value gitu. Mau itu kejadian bagus, kejadian jelek, segala macam gitu ya. Kadang-kadang ya of course tadi itu ya gue pulang ke Indonesia lo ngelihatnya perspektifnya gimana segala macam. Tapi when you always think that ya selalu nih ada pelajaran dari sini gitu. Lo macet berarti lo disuruh sabar. Lo ini semua itu guru gitu, semua itu murid gitu kan. Jadi pada akhirnya perspektif lo bisa berubah gitu. Nah, ya hal-hal yang kayak gitu yang bisa merubah mindset gue ya. Mungkin slowly but surely gitu. Karena ya nggak bisa langsung switch. Cuma gue dengerin lagi, gue pikirin lagi, gue pikirin lagi. Dan itu ya gue thankful sih. Maksud gue thankful ya mungkin cuma gue yang dapat impact-nya. Tapi ya hopefully other people juga ada yang ngerasa informasinya itu se-powerful itu sehingga lo bisa menjalani kehidupan sehari-hari itu jadi lebih mindful, lebih peaceful, jadi lo nggak cepet stres gitu. Terus ya banyak lah sharing-sharing yang kayak gitu yang basically berhubungan sama emotional intelligence kali ya, yang salah satu yang powerful gitu. Yang lainnya juga banyak sih ya tentang leadership dan lain-lain itu juga belajar banyak. Tapi mungkin kalau yang di highlight tadi salah satunya itulah. Oke. Kalau sebagai seorang entrepreneur atau founder kan pasti jatuh bangunnya juga naik turunnya juga banyak ya. Yes. Kalau buat lo sendiri low points-nya itu pas kapan-kapan aja. Terus how did you get through it? Low points ya. Mungkin adalah banyak juga pasti ya. Rock bottom rock bottom. Yang sekarang apa yang dulu apa yang mana aja? Terserah, tapi rock bottom lah. Maksudnya yang bener-bener kayak oh my god, gila nih susah banget gitu loh. Dulu yang kalau misalnya rock bottom banget dulu waktu kan ini kayak startup ketiga yang dibikin ya. Dulu di SF pernah bikin 2. Mungkin yang pertama itu startup pertama. Gue dulu sebelum bikin startup itu gue kerja di Pandora dulu kan, music company sebelum Spotify lah gitu. Terus udah IPO, gue baru mau punya anak gue kedua Samudra, terus gue cabut, gue bikin company gitu kan. Padahal anak gue 2, satu baru lahir gitu, kayak nekat banget lah pokoknya. Cuma ya at that time gue mikir kayak, wah ini my only shot nih gitu kan, I have to do it gitu. Nah di situ gue partneran sama temen gue, temen sekolah gue sebetulnya. Cuma ya gue belajar bahwa temen itu bukan necessarily a good partner juga gitu kan. Di situ ini pelajaran yang sama yang gue dapat juga ini.
Kenapa Beda kita ya? harus mengulang mengulang pelajaran yang sama? Kenapa kita nggak belajar dari satu sama lain ya ini ya? Oke ya terus. Iya, jadi ya di situ akhirnya ya gue sangat passionate terhadap produk yang kita bikin karena juga dulu gue responsibility ke produk, ke desain. Gue bukan CEO at that time. Cuma kan apa ya, pertama kali jadi entrepreneur, terus punya keluarga, terus lu nggak gajian gitu. Gue pakai istilahnya tabungan segala macem, super stressful. Pada akhirnya pas kita tuh masih early, cuma kita di acquire gitu ya sama company dari Jerman, dan gue decided untuk cabut gitu. It was a tough decision karena gue semangat banget building produknya, gue excited banget, tapi kayak harus nge-let go karena udah nggak sehat nih relationship sama tadi itu ya, sama partner. Dan to the level kayak traumatic gitu, traumatic kayak, gila gue gimana nih gitu, kayak pusing banget gitu. Dan gue untuk berapa ya, mungkin 1,5 bulan, 2 bulan gitu break. Dan gue tuh orangnya kan nggak suka, kayak gue tuh harus selalu cari solusi gitu. Kalau gue keadaannya nggak baik, gue harus cari solusi. Jadi ya Far, ya, dulu waktu di SF, berjalan cerita nih, ya gue harus cari solusi. Gue ke psikiater, gue ke ahli Reiki, guru Reiki, orang di Castro gitu kan, ada itu gue dipegang-pegang lah apa segala macam nih, kayak yang penting gimana nih supaya gue nggak traumatik dan gue bisa build my confidence back gitu. Karena gue tetap exciting building product, building business. Cuma waktu itu karena gue udah istilahnya berkorban banyak gitu demi keluarga gue segala macam, terus nggak bisa terus pegang produknya, itu menurut gue sesuatu yang inilah awful banget gitu, berat gitu. Akhirnya gue cari solusi, gue ke psikiater sampai disuruh teriak-teriak gitu kan. Untuk rilis gitu ya. Buat gue nggak ngebantu juga gitu. Nah pada akhirnya after berapa ya, nyoba 5-6 solusi, akhirnya gue ketemu satu life coach gitu yang lumayan ngebantu gue. Nah ya disitulah gue agak lebih tenang. Tapi dulu sih ya istri gue nggak tahu sehancur itu, karena gue di rumah harus make sure everything, gue juga bisa take everything ya gue sebagai bapak lah gitu ya di rumah itu. Tapi nggak bisa dipungkiri ya hancur juga gitu dalam. Dan ya kalau secara financial sih ya alhamdulillahnya waktu itu nggak yang gimana-gimana banget, masih bisa lah gitu survive. Tapi ya nggak yang karena kan baru exit gitu, jadi maksudnya, tapi itu duitnya belum keluar kan, keluarnya mungkin 6 bulan setelah itu gitu. Jadi di saat itu lebih ke emotional sih, not necessarily financial. Emotionalnya bisa dibilang ya waktu itu rock bottom. Nah cuma ya itu sih, kalau gue yang pelajaran yang sangat berarti buat gue thankfulnya gue coba ngulik cari solusi gitu. Soalnya kalau gue biarin gue bisa depresi sih. Gue udah mungkin di titik itu, tapi sampai gue pernah datang ke yang ahli kristal gitu-gitu, dikasih kristal. Oh lo dulu pernah didorong sama si partner lo ini di berapa kehidupan sebelumnya gitu-gitu. Paham. SF kan isinya hippie-hippie gitu ya. Gue datang dari mulai hippie sampai yang emang clinic base gitu. Jadi gue cobain semua, dan the only thing yang gue mau dapet ya, gue mau feel better gitu, sehingga gue bisa build, at least gue kerja lagi, gue build another one ya. Akhirnya setelah 2,5 bulan gitu gue coba ngobrol sama teman-teman gue, akhirnya kita gabung bikin another one gitu. Tapi itu juga gue masih traumatic in a way. Sampai gue pulang ke Jakarta itu gue masih traumatic. Ya pada akhirnya sebelum bikin Inspigo, ya gue coba rilis itu ya. Gue tetap ada kayak istilahnya sesi-sesi untuk terapi. Pada akhirnya ini lucu juga nih, kayak gue tesnya itu waktu itu dites sama si orang ini. Pas gue ngeliat foto partner gue, masih sebel nggak? Jadi dulu tuh gue sebel banget. Pas gue ngeliat, misalnya gue dikasih lihat foto Facebook. Gue tahu sih rasanya. Tapi pas waktu udah heal, gue actually I'm so happy for him gitu. Dia ini maksudnya dia waktu itu sempat divorce, terus nikah lagi, terus dia kayaknya happy dengan
new family-nya segala macem. Gue jadi perspektif gue jadi berbeda gitu. Yang tadinya gue kayak kesel, gue kalau di SF gue lagi ke SF nih, udah pulang ke Jakarta, gue lagi ke SF, gue ke downtown aja tuh jalan suka males karena takut ketemu dia, terus gue rasanya kayak pengen marah gitu kan. Nah, cuma at some point ya gue coba terus kan, kalau gue ngerasa kayak gitu berarti gue belum healed lah istilahnya. At some point ya itu gue dibantu, terus dia dikasih itulah ada foto gimana rasanya, oke masih sebel, terus itu lagi treatment lagi. Pada akhirnya gue ngerasa sampai sekarang ini gue happy banget buat dia. Jadi I'm cheering for him gitu. Jadi totally the opposite. Dan gue amazed loh bisa ngerasain kayak gitu karena gue dulu istilahnya sebel banget gitu. How long did it take? Berapa lama tuh? Wah lama banget, mungkin bisa 6 tahun, 7 tahun. The whole thing ya. Maksudnya kan maksudnya pas gue get back untuk gue kerja lagi, tadi 2 bulan itu kira-kira. Tapi deep down inside tuh masih ada perasaan. Masih pedih lah gitu ya, kayak luka tuh masih belum tutup lah gitu ya kan. Tapi kan ya itu ya salah satu mungkin pelajaran yang gue dapet di Inspigo, you have to make peace with your own past gitu kan. Berdamai dengan masa lalu lo ngomong gampang gitu kan. Iya. Untuk ngelakuinnya itu pas lo dikasih lihat foto, wah nggak berdamai. Tapi itu apa ya, gue juga ngerasa bukannya gue ini diri gue sendiri, tapi gue thankful gue tuh ya itu coba cari solusinya itu, otherwise gue bakal hancur banget sih gitu. Karena itu bisa jadi blockage gitu buat gue. Ya nggak sih kan, gue ngerasa ya sebego-begonya ini aja kan, kayak kalau ada istilahnya luka atau apa gitu kan, lo jadi nggak bisa maju dengan ini ya optimal gitu kan, jadi harus ada yang diberesin dulu. Nah itu mulai gue salah satu yang waktu itu masih pending lah, dan ya gue cari solusi terus lah untuk ini. Tapi the way to tadi ya confirm bahwa gue udah nggak apa-apa itu gue ngeliat fotonya. Dan gue sekarang sering kepo ngeliat fotonya. Wah, mantap. Dan gue mau make sure gue nggak apa-apa, dan alhamdulillah nggak apa-apa. Ya, great. Dan apalagi lu juga kan bangun bisnis sama temen juga gitu kan sekarang. Karena Yoris gitu kan, ya gue sangat thankful banget karena beda banget experience gue sama Yoris gitu. Mungkin karena dia lebih mature, alias lebih tua daripada gue. Jadi ya beda lah dulu ya, biarpun gue juga waktu building bisnis pertama kali kan umur 30-an, jadi nggak muda-muda banget. Tapi ya namanya sinergi ternyata ya lah. Memang harus dilewati mungkin ya. Tapi ya itu tadi gue bilang sih, yang di Inspigo salah satunya itu sih make peace with your past. Itu yang ya gampang didengerinnya, tapi ya susah untuk dilakukan. Iya, nggak mudah juga untuk dilakukan. Tapi bisa, buktinya gue merasakan itu sendiri, dan gue bilang sama Dita, sama even bokap gue juga gitu. Gila lo bisa kayak gini loh. Dulu tuh gue kesel banget. Lu tau lah rasanya kalau kesel banget. Iya, tahu. Dan gue bisa, gue ngerasa sekarang itu cukup magical sih. Gue nggak tahu apa yang gue lakukan, udah campur-campur lah ya. Udah ber-7 tahun itu udah macam-macam. Tapi for people out there yang ngerasa masih punya itu, keep trying aja sih. Ya mudah-mudahan dikasih jalannya bisa gitu. Ya, amin. Amin. Oke. Mungkin gue penasaran. Kalau kan lo udah bangun, berarti tadi lo bilang 3 startup. Nah, berarti kan udah tahu lah ya apa yang mesti dilakukan, apa yang enggak. Misalnya lo harus nih buat startup 1 baru besok dari nol, benar-benar dari nol gitu ya, dengan segala macam pelajaran yang lo dapat selama ini. What would you do? Lo mulainya dari mana, dan apa yang akan lo make sure itu bakal maksudnya lo udah ada lah gitu. Kan ini kan udah mengambil segala macam pelajaran dari bikin 3 startup. That's a good question, karena waktu mulai Inspigo, gue basically dari nol lagi. Ya, maksudnya bukan dari nol, mulainya dari nol pasti ya. Tapi yang gue pelajarin juga itu ya different country, different market, different product. Kan elemennya banyak. Betul. Itu pasti different solution gitu kan. Jadi istilahnya ilmu gue mungkin bisa kepake, tapi kepake cuma sedikit. Gitu. Jadi I need to be able to kayak unlearn juga gitu ya. Nggak bisa sok tahu gitu, karena sok tahu itu is the most apa ya, kayak
sesuatu yang sangat bahaya gitu kan, jadi asumsi istilahnya. Based on pengalaman lo punya asumsi kayak gini dan lo pede banget sama asumsi lo karena udah pernah sukses. Belum tentu sekarang sukses karena elemennya banyak gitu kan ya dengan zaman yang berubah. Jadi kalau lo bilang apa yang akan dilakukan ya selayaknya gue mulai dari nol dan gue nggak punya terlalu banyak pengetahuan gitu. Mungkin wisdom yang dari dulu gue bisa punya decision making yang lebih wise gitu. Gue bisa punya pertimbangan yang lebih wise. Tapi bukan berarti gue langsung tahu ini solusinya seperti ini. I'm gonna do exactly what I did waktu pertama kali baru belajar juga gitu. Jadi all the steps ya gue harus research, gue harus ngobrol sama orang, gue harus ini tuh semuanya harus dilakukan juga. Jadi nggak bisa gue skip karena gue percaya ya kombinasi semuanya itu waktu dan market dan segala macam itu selalu berbeda. Dan lo bisa lihat juga ya mungkin kayak dari startup founders yang udah sukses. Kayak misalnya YouTube gitu ya. Mereka kan bikin beberapa venture lagi setelah itu. Ya belum tentu bisa segede itu lagi gitu. Iya, jadi Instagram gitu kan belum tentu bisa segede itu lagi. Yang multiple itu mungkin Elon Musk sekarang gitu ya. Tapi jarang sih menurut gue. Dan mungkin sih kayak Elon gitu juga mulai dari nol juga gitu kan kayak banyak unlearn-nya juga gitu karena ya komposisinya beda, solusinya beda, jadi lo nggak bisa istilahnya pukul rata lah untuk setiap solusi. Tapi yang pasti tidak lo lakukan apa? Ya so tahu tadi. So tahu. nggak boleh gue lakukan karena ya if you are the most experienced person in the table belum tentu lo bener gitu. Tapi lo decisionnya akan lebih wise karena lo banyak pertimbangan. Cuma gue nggak bisa langsung without any input gitu, without any research, gue nggak bisa langsung nih gini gitu. Kita lakukan ini gitu nggak. Stepnya akan gue lakukan istilahnya kalau tadi formula ya, formulanya akan sama. Tapi yang ada di dalam formula itu ya gue harus benar-benar turun lagi. Gitu. Kalau dalam memilih co-founder atau next partner apa tuh? Kok menjurus-jurus lagi? Gak kan pengen tahu pelajaran yang udah, maksudnya apa nih sekarang filternya gitu loh supaya lo nggak salah, maksudnya tidak terjerumus dalam hal yang sama lah. Iya, emang itu penting kan soalnya itu susah gitu loh. Itu susah, a lot of it juga mungkin ada luck gitu kali ya. Jadi harus jodoh juga sering nyumbang ya, supaya good karma gitu. Apa ya? Jadi kalau itu emang vibe-nya emang harus enak sih. Mungkin istilahnya nggak bisa buru-buru. Apa ya? Kayak emang harus ngerasa enak dulu kerja bareng, baru lo bisa decide lah gitu. Mungkin itu yang akan gue lakukan kalau gue harus mencari partner baru gitu. Karena ya based on past experience, ya gue sekarang merasa partner yang sekarang udah mantep banget gitu. Jadi gue pernah yang ya, mudah-mudahan mantap selamanya ya. Tapi partner yang dulu kan pernah yang nggak cocok segala macam, jadi gue punya perbandingan lah gitu. Nah dulu mungkin gue juga nggak terlalu berburu-buru kan untuk menentukan partner ini gitu. Jadi butuh waktu kerja bareng ini itu segala macam, terus ngecek credibility apa. Itu sih, jadi mungkin nggak vibe itu energi. Biarpun secara skill kita saling kayak compatible lah gitu ya, saling apa istilahnya, ya pokoknya lo jago apa, gue jago apa gitu, kita belum tentu itu bisa bersinergi dengan baik gitu ya, karena ya vibe itu penting sih menurut gue. Bukan cuma soal skill lah atau kompetensi gitu kan. Karena ya again something yang nggak bisa diukur dengan ini aja ya, kayak matrix yang data-data gitu kan. Iya. Tapi knowing, mungkin satu lagi ya, knowing the person's personality and how to handle the personalities itu juga helpful sih. Jadi kan every person kan juga pasti punya strength, punya weaknesses. Tapi kalau begitu dia punya weakness, dan gue tahu gue harus ngapain gitu, itu juga akan ngebantu gue dalam berpartneran sih. Jadi kayak misalnya orangnya, ini karena istri gue juga ngebantuin satu company yang bikin personality test gitu. Jadi gue rada lumayan tahu lah ada warna-warna gitu kan, merah, kuning, biru, hijau gitu kan. Jadi kalau orangnya merah,
kalau lo ngasih target itu cara ngomongnya gini gitu kan. Yeah. Kalau orangnya personality kuning, gue push nih kayak target, ya lah gitu, kayak nggak peduli gitu kan. Nah, kayak gue harus memberikan satu mungkin insentif yang cocok dengan personality How dia. to motivate gitu kan. Nah itu being able to understand your partner's personality dengan detail dan tahu caranya bisa menghandle itu tuh menurut gue juga penting sih di awal. Karena kalau misalnya lo juga nggak comfortable juga menghandle itu ya susah ya nanti kalau lagi under a lot of stress, waduh. Keluar semua deh. Nah, itu. Iya. Gue juga pakai itu sih, actually interesting lo bilang gitu. Mungkin bukan pakai yang warna-warna. Gue pakai kita di sini pakai Enneagram. Jadi kan ada tuh yang 9 different personality gitu. Jadi kita tahu lah tipe-tipe at least leadership team kita gitu, management team. Jadi kita sama-sama paham gitu. Membantu nggak? Membantu sih. Dengan partner? Itu juga membantu. Tapi tetap aja bisa terpancing. Tapi itu harus ada tips-tipsnya harusnya sih ya. Jadi kalau misalnya kalau dulu, karena gue juga dulu sebenarnya bikin startup yang pertama tentang itu juga. Jadi tentang personality test itu. Jadi kita kayak nge-match antara dua personality, terus kita lihat compatibility-nya gimana. Even though kita compatibility-nya itu let's say 40 out of 100, bukan berarti kita nggak bisa kerja sama. Tapi gue harus tahu nih, karena misalnya lo orangnya let's say drive-nya tinggi, sedangkan gue santai-santai, waktu gue ngadepin lo, gue harus ngapain. Itu gue ada tipsnya tuh. Mungkin kalau yang personalitas ini, coba aja lihat kali harus kali kayak aja gitu emang sih. Otherwise kan, ya cuma tahu doang. Gitu, tapi lo nggak tahu menghandle. Itu yang penting sih. Benar. Oke, cool. Kalau menurut lo, orang mungkin ngelihat dari luar gitu, wow, ini keren banget kakak gitu ya, nih startupnya udah makin berjaya dan segala macam. Tapi menurut lo the biggest misconception ya itu apa? Sulit. Ya banyak lah, maksudnya ya ini kan semua juga perjuangan ya. Maksud gue, lo mungkin nggak ngelihat gue di role sekarang sebagai CEO, tapi gue juga sebagai bapak dari anak-anak gue, sebagai suami gitu kan. Makanya gue tadi berpikir someday gue pengen nulis buku itu karena it's actually much more complex juga kan sebagai suami, ayah dan juga kepala dari satu company gitu kan. Nah itu yang mungkin mereka nggak lihat gitu. Tapi at the same time gue juga embrace lah, gue harus embrace that situation biarpun semua orang bilang lo umur segini apa segala macam ya. At the end of the day kan yang kita build ini Inspigo kan juga kita mencoba memberikan satu value, satu impact gitu kan ke society. Jadi ya kita harus bangga gitu meng-create ini, dan situasi gue sekarang udah jadi kepala keluarga ya justru itu something yang menurut gue ya gue juga proud gitu ya. Tapi mungkin orang nggak tahu di belakangnya gue harus juggling dengan berbagai macam hal gitu, nggak cuma kantor gitu, nggak cuma bisnis, nggak cuma cash flow, tapi juga anak gue gitu. Nah mungkin nambahin satu lagi ya, anak gue itu 2. Yang pertama itu SMP kelas 2, Bumi. Yang kedua Samudra, itu kelas 3 SD sekarang. Anak gue yang kedua ini ada autism, special needs. Nah itu mungkin another flavor yang ada di dalam mix itu ya. Nah, special needs kan need special attention. Jadi gimana nih gue sesibuk ini, gue bisa deket sama dia, gue bisa nggak nyesel nantinya juga, dan bisa make sure dia progressing well gitu kan. Nah itu juga mungkin orang nggak tahu gitu seberapa effortnya juga gitu. Dan gue actually ya dulu kita pernah nih mungkin 2 tahun lalu kira-kira sebelum pandemi, actually udah 2 tahun lebih. Gue nyari nyari sekolah buat anak gue tuh susah banget. Waiting list 3 tahun. Sekarang masuk ke Cita Buana. Wow. Cita Buana. Keren. Jadi 3 tahun nunggu tuh. Nah sebelum masuk itu gue coba terapi di mana-mana kan. Terapi di sini, di seluruh Jakarta gue cobain, terutama Jakarta Selatan. Terus pada akhirnya direkomen ada satu dokter di Bandung yang bagus. Terus mertua gue bilang,
udah pokoknya untuk Samudra kita ke Bandung. Ya gue harus nyewa rumah di Bandung. Mertua gue di sana, Dita istri gue di sana juga sambil kerja. Dia malah bolak-balik sambil kerja. Gue kadang-kadang ke sana juga sambil basically running the company lah gitu. Running the household and running two households, running the family, running the company. Itu lumayan sih, lumayan. Tapi ya buat anak kita gitu kan. Jadi ternyata si Samudra nggak terlalu progres tuh 6 bulan kita di sana. Udah bukan cuma secara financial aja investmentnya, tapi juga energinya banyak banget gitu dan involvein mertua gue juga gitu kan. Akhirnya kita pindahin ke kebun jeruk segala macam ya bisa dibilang investasi nggak murah ya, mahal juga gitu. Tapi kan seeing his progress tuh kayak bikin kita jadi excited gitu kan. Dan ya mungkin orang nggak tahu apa ya. Gue nggak bisa bilang berat karena gue nggak ngerasa itu memberatkan gue. Tapi ya kalau dijalanin sebetulnya ya apa ya kayak it's not just kayak a breeze gitu yang lewat gitu aja. Nggak mudah lah gitu ya. Nggak mudah tapi nggak berat kalau menurut gue. Karena I actually enjoy gitu that process. Dan tadi ya kayak karena gue suka ngulik-ngulik gitu, gue kadang-kadang ngajarin anak gue yang Samudra ini juga dengan cara yang sama gitu. Misalnya dia tuh sekarang belum bisa komunikasi kan, dia udah umur 9 tapi dia belum bisa verbally ngomong gitu. Nah kalau misalnya gue mau strike a conversation, itu biasanya dia cuma bisa ngomong tuh kalau nanya lagu, nih siapa yang nyanyi, nih apa gitu-gitu. Tapi kalau yang misalnya cerita tentang sekolah, dia tuh masih susah gitu. Nah, kadang gue tanya misalnya, oke gue nanya gurunya siapa gitu. Dia misalnya jawab cuma 1, terus gue nanya kayak temennya siapa aja, gue list gitu. Dia bisa nyebutin 7 gitu. Wah itu bagus. Terus gue nyoba ini. Jadi kayak gue nyoba-nyoba terus akhirnya dia bisa keluar. Nah hal-hal yang kayak gitu menurut gue buat gue sendiri satisfying as a dad gitu. Tapi as an individual gue juga practice my tadi yang lo bilang mungkin skill. Makanya itu superpower lo kayaknya emang benar. Nggak tahu ya. Mungkin superpowernya bukan itu kali. Mungkin superpowernya tadi kayak gue merasa tadi itu ya gue selalu mencari solusi gitu ya. Itu gue sangat helpful terhadap diri gue sendiri gitu. Dan ya di kondisi kayak gini yang misalnya Samudra nggak bisa ngomong gitu, terus lagi sakit terus nggak bisa ngomong gitu, tuh kan kayak kita nggak tahu dia sakit apa. Itu jadi kita harus cari solusi. Nah mungkin orang nggak tahu di belakang itu tuh seperti apa gitu. Mungkin running company itself juga nggak mudah. Running company and running family nggak mudah. Running company and family with your own wife apalagi. Udah segala macam. Jadi sebenarnya ya kalau dibilang complexity sih ini, tapi gue tetap seru dan ya gue nggak expect any differently. Wow, amazing. Wow, thank you for sharing that. Mungkin kalau abis denger itu gue pengen nanya sih, what matters the most to you sekarang gitu? Family lah. Family ya. Karena gue bikin Inspi gue ya of course tadi itu ya pengen contribute ke Indonesia gitu, tapi at the same time itu juga jadi contoh buat anak-anak gue bahwa ya bapak lo nih yang begini tuh juga ya gue biarpun udah pulang dari sana segala macam ya gue masih bersusah payah gitu. Jadi kayak memberikan contoh lah menurut gue. Gue nggak terlalu suka kayak apa ya preaching tapi tanpa examples. Jadi I try to show it with examples di depan anak-anak gue terutama Bumi gitu ya. Itu sih jadi matters banget buat si family ini. Right. Gue tanya pertanyaan selanjutnya setelah mendengarkan ya, maksudnya lo dengan running your company with that with your family dan lo what do you do? Maksudnya lo ada waktu buat having fun untuk bersenang-senang masih ada? The whole thing is fun. What do you mean? Are you looking for something else that's fun? This is all fun. Outside of work, what do you do for fun?
Ya, gue sih seneng spending time with family itu, of course ya. Kalau ya kita suka nonton konser gitu-gitu kan. Sekarang udah mulai offline. Kemarin for the first time gue ngajak Bumi ke konser. Dia mulai ABG ya, 13 tahun gitu. Wow. Jadi dia dulu pernah konser tapi ya karena sekarang ABG jadi kan a little bit different gitu kan. Jadi karena gue kan teman SMA gue anak-anak Malik gitu ya. Terus kemarin dia bilang mau konser, gue bilang, gue tanya Bumi dulu ya dia mau apa enggak gitu. Terus Bumi bilang, oh mau gitu, mau nonton Malik gitu. Terus kemarin kita nonton Malik, berdua aja tuh, istri gue nggak bisa, anak gue yang paling kecil nggak bisa ikut, jadi istri gue di rumah. Jadi ya kita nonton berdua dan ya fun lah menurut gue ya. Ya party-party yang lain-lain juga mungkin masih ada ya. Tapi kalau spending time sama family dan apa kayak go out ke sesuatu yang emang benar-benar brings energy itu gue lebih senang sih. Of course ya hangout sama teman-teman jalan. Iya. Outside, tapi hobi lo apa selain product design dan mikir dan belajar ya kan, mengisi waktu dan untuk lebih produktif? Apa ya, Fareh? Ya sekarang sih itu ya. Dulu gue suka foto, zaman-zaman Instagram baru keluar. Kan Instagram kan based di San Francisco. Gue kebetulan kayak early community ininya lah gitu. Fotografi, mobile fotografi atau whatever you call it lah gitu. Dulu gue senang itu. Sekarang juga masih senang sih, cuma ya nggak ada waktu ya. Cuma itu salah satu hobi lah. Dulu gue even waktu awal-awal Instagram kan ikut komunitasnya, terus ya suka ngulik-ngulik foto segala macam tapi pakai handphone. Dulu gue punya pameran, bikin pameran di SF dulu di Mission Street buat charity. Foto-foto yang diproduce dari handphone gue itu di print, terus dibeli orang-orang. Gue juga bingung kenapa mereka mau beli ya, tapi gue seneng lah gitu kan. Gue at least jangan-jangan foto lo yang dipakai di billboard Apple itu kan? Amin. Nah, kalau itu mah gue minta cek, gue keluarin invoice. Itu gue seneng sampai sekarang juga mungkin masih seneng. Itu hobi lo gitu ya? Iya, hobi yang sekarang agak kurang take care sih. Jadi me time lo gak terlalu banyak lah ya? Me time ya nonton paling film, gitu. nonton konser. Sambil nonton film, nonton konser ya itu paling standar lah. Tapi ya sambil mikir sambil mencari inspirasi gitu. Nggak ada olahraga pandemi? Olahraga pandemi apa ya kemarin ya paling standar sih badminton gitu. Gue nggak terlalu ini ya. Gue sebenarnya kalau gue tuh olahraga jalan kaki yang gue suka. Nice. Gue seneng jalan kaki karena gue mikir. Jadi mungkin hobinya tuh mikir apa jalan kaki ya, gue bingung. Alright, oke. Mungkin ini udah memasuki. Udah berapa puluh jam ini? Udah berapa puluh jam ya kan? Memasuki segmen terakhir yang rapid fire. Jadi apapun yang come up to your mind lah duluan gitu ya. Morning routine lo setelah bangun tidur lo ngapain? Say thankful things lah, grateful things. Oh, nice. Yeah. Kurang ini. Manis banget gitu. Oh, manis ya? Manis banget. Things you wish people know more about you. Apaan ya? Gue passionate banget sama education sih, sama anak-anak, sama I don't know, that doesn't sound right ya kalau anak-anak. Maksudnya kayak education buat anak-anak gitu. Karena gue punya anak dan gue punya anak kebutuhan khusus, jadi orang mungkin nggak tahu kalau gue tuh sangatlah passionate di bidang itu, dan itu it sparks kayak inilah a lot of energy kalau gue lagi ngelakuin itu. Nice. Kopi atau teh? Kopi. How do you take your coffee? No sugar with a little bit of cream. Oke. Buku yang menurut lo semua orang harus baca? Aduh, apa ya? Gue lupa namanya, itu yang punya BJ Fogg itu sih. Menurut Tiny Habits itu? Ada buku sebelumnya kalau nggak salah. Tiny Habits itu yang basically yang terakhir gitu. Tapi itu fundamentally change my perception sih terhadap behavior. Karena gue dari dulu selalu percaya everything is math, dan
susah gitu nemuin formula untuk satu behavior karena manusia itu kompleks banget. Nah begitu ketemu itu dan rumusnya simple dan gue pakai terus itu and it works gitu it ya. Works. Jadi buat gue ngajarin anak gue, buat gue komunikasi ke orang, gue buat ini segala macam. Kalau itu nggak kejadian, gue bisa reverse engineer dan gue bisa memperbaiki based on formula itu. Okay. Best piece of advice you've ever gotten? Sebetulnya bokap gue dulu pernah ngomong kayak go with the flow gitu kan. Tapi banyak orang juga ngomong go with the flow tuh kayak nggak ada ambisi gitu. Pesannya kayak ya udah lo terima nasib gitu. Tapi the more I think about it, is actually ya tadi itu ya kayak mungkin ngubungin sama advice-nya Gobin bahwa everything here is for a reason and it's actually valuable for you gitu kan. Jadi go with the flow itu tuh akhirnya gue take it as a ya udah everything is fun gitu kan, everything is enjoyable dan just go with the flow dan ya apapun yang datang ke lo ya lo harus be thankful for gitu. Jadi ternyata it's actually deeper than that dan it doesn't mean lo nggak punya ambisi gitu. Itu cara lo melihat ini aja menghadapi hidup lah kira-kira gitu. Nice. Kalau worst piece of advice? Worst piece of advice. Apa ya, Far? Susah banget lo nanyanya. Apa ya? That is actually a good question. Gue nggak tahu worst piece of advice. Ya mungkin di awal dulu kayak waktu gue nyari partner bisnis, cari orang yang lo udah tahu dulu, which is temen gue gitu. Mungkin that was just kayak buat gue mungkin terlalu naif gitu ya itu ternyata not necessarily true gitu. Mungkin itu kali. Yeah. What's next for you? Next, ya gue berharap, gue sih merasa sekarang masih jauh dari apa yang gue mimpikan gitu ya. Gue berharap bisa memberikan impact yang lebih banyak gitu through my contribution. Jadi nextnya sih sebetulnya lebih ya more impact saja ke banyak orang ya through apa yang gue lakukan dan sebenarnya gue suka the idea of doing something yang lo suka tapi juga rewarding mungkin nggak hanya dari sisi financially tapi dari sisi satisfaction ke diri lo gitu. Jadi gue ngerasa itu masih sangat bisa gue push lagi sih. Even though sekarang juga ngerasa udah cukup optimal tapi kayaknya masih banyak PR gitu. Right. Lo nggak ada mimpi kayak misalnya kayak atau goal lah ya Inspigo jadi dekakorn atau kemana-mana atau apa gitu kayak gitu-gitunya ada nggak untuk Inspigo? Ada. Maksudnya kita pengen build a sustainable business for sure gitu ya. Karena kan banyak yang bilang kayak wah udah hajar kan ya gue juga belajar salah satu yang gue pelajarin apa yang lo lihat, apa yang lo dengar, apa yang lo baca. Ya lo nggak tahu behind the scene seperti apa. Tapi kan I know exactly how my company works and how inside out gue tahu dan gue punya prinsip ya harus build yang sustainable gitu kan. Nah, of course pengen gede tapi sustainable at the same time. It's not kayak cuma it's a matter of valuation gitu. Tapi emang real business. Karena gue kayak misalnya gue ngobrol sama waktu itu Pak Pri gitu ya, CEO-nya Astra gitu. Gue adore lah company yang emang istilahnya mungkin bukan tech company tapi mereka bisa build sustainable businesses gitu. Ya gue mau kayak gitu. Tapi kan mereka nggak melabelkan mereka dekakorn atau ya tapi big sustainable business gitu kira-kira gitu. Itu mungkin mimpinya. Okay. Nice. Any last words? Thank you. Gue yang thank you udah didatengin ke sini. Thank you loh. Ini just FYI gue baru di-invite beberapa hari yang lalu dan gue udah lama gak ketemu Farina. Mungkin kita gak pernah ngobrol se-intimate ini. Jadi thank you. Ya mudah-mudahan aja yang mendengarkan ada tercerahkan, mendapatkan sedikit manfaat ya. Mungkin ini pengalaman hidup ya. Jadi gue gak banyak teori-teori. Jadi ya hopefully it helps some people. Gitu. I'm sure it will. Okay. Well, thank you Tio. Thank you banget. Thank you. Bye semuanya. Bye.